Di langit biru yang membentang luas terdapat kisah menarik tentang transformasi kekuatan udara Indonesia. Angkatan Udara Republik Indonesia yang dahulu mengandalkan pesawat tempur F-16 dan Su-30, kini bersiap menyambut era baru dengan kehadiran Rafale. Rafale, pesawat tempur generasi 4,5 buatan Dassault Aviation, Prancis, telah menjadi pilihan strategis Indonesia. Dengan kemampuan Omni-Roll, Rafale mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari superioritas udara hingga serangan anti kapal. Keunggulan ini menjadikan Rafale sebagai aset berharga dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Keputusan untuk mengakuisisi 42 unit Rafale bukanlah tanpa pertimbangan. Menteri Pertahanan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional. Kontrak pengadaan Rafale dilakukan dalam 3 tahap. 6 unit pertama pada September 2022, 18 unit pada Agustus 2023, dan 18 unit terakhir pada Januari 2024. Dengan demikian, total 42 unit Rafale akan memperkuat armada TNI AU. Namun, transformasi ini tidak hanya tentang penggantian pesawat lama dengan yang baru. Ini adalah langkah strategis dalam menghadapi tantangan keamanan regional. Dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Laut Cina Selatan, kehadiran Rafale diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dan kapabilitas TNI AU. Selain itu, kerjasama dengan Prancis juga mencakup transfer teknologi dan pelatihan personel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengoperasian Rafale dapat dilakukan secara optimal dan mandiri. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan teknologi pertahanan. Sementara itu, pesawat tempur F-16 dan Su-30 yang telah lama mengabdi tetap memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan udara. Meskipun teknologi mereka mulai tertinggal, pengalaman dan rekam jejak mereka tidak dapat diabaikan. Dengan integrasi yang tepat, kombinasi antara Rafale dan pesawat tempur yang ada dapat menciptakan sinergi yang kuat. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa transformasi kekuatan udara bukanlah semata-mata tentang akuisisi alutsista baru. Ini adalah bagian dari strategi komprehensif untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Dengan pendekatan yang holistik, termasuk modernisasi peralatan, peningkatan kapasitas personel, dan penguatan kerjasama internasional, Indonesia dapat menghadapi tantangan keamanan dengan lebih percaya diri. Namun, tentu saja pembelian Rafale ini tidak luput dari sorotan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Sebagian pihak bertanya-tanya, mengapa Indonesia memilih pesawat asal Prancis, bukan dari Amerika Serikat, Rusia, atau bahkan opsi lokal? Pertanyaan ini sebenarnya wajar, karena seperti memilih pasangan hidup, memilih pesawat tempur juga harus memperhatikan kecocokan jangka panjang, bukan sekadar tampang gah atau suara mesin yang menggelegar seperti konser heavy metal. Indonesia dalam hal ini seperti sedang mencari partner terbang yang tidak hanya bisa diajak duel di langit, tapi juga bisa diajak kerjasama teknologi, investasi industri pertahanan dalam negeri, dan tentunya tidak terlalu banyak drama. Dan mari kita akui beberapa negara penghasil pesawat yang tidak perlu disebut satu persatu tapi sering muncul dalam film aksi dan punya bendera bintang, kadang suka terlalu posesif dengan spare part dan manual book. Nah, disinilah Rafale masuk dengan gaya khas Eropa. Tenang, elegan, tidak terlalu banyak bicara, tapi udah bertindak. Wah, lawan bisa pulang. Pulang dengan cat pesawat tergores harga diri. Rafale punya radar ESA Thales RBA-2, bisa melacak puluhan target secara bersamaan, membawa rudal jarak jauh Meteor dan Mica, serta punya kemampuan stealth walaupun tanpa harus menyelinap seperti ninja malam hari. Dan yang paling menarik, Rafale ini sudah battle-proven, artinya sudah teruji di medan tempur, bukan sekadar uji coba di YouTube dengan editan slow motion. Sementara itu, pesawat F-16, karya klasik dari Lockheed Martin yang telah menjadi andalan berbagai angkatan udara sejak era disco, memang masih punya gigi. Tapi banyak analis menyebut bahwa varian yang dimiliki oleh TNI AU tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kebutuhan tempur masa kini. Begitu pula dengan Su-30 asal Rusia, yang meskipun terlihat gagah, namun seringkali menghadapi kendala logistik, terutama ketika suku cadang harus dikirim dari negara dengan suhu minus 20 derajat, yang membuat teknisi kita jadi harus membuka kargo sambil menggosok-gosok tangan seperti sedang menyeduh kopi di warung pagi hari. Tak hanya itu, ketergantungan terhadap sistem senjata dari satu negara juga dikhawatirkan akan membuat Indonesia rentan terhadap embargo. Sejarah mencatat,
Amerika Serikat pernah dengan elegan menutup keran pasokan senjata saat hubungan politik memanas. Padahal, dalam dunia pertahanan, yang namanya embargo itu seperti mantan yang tiba-tiba minta semua hadiah dikembalikan, menyakitkan dan merepotkan. Rafale pun menjadi simbol dari niat Indonesia untuk memposisikan diri secara strategis. Tidak terlalu condong ke satu kutub kekuatan besar, tetapi membangun kemitraan yang fleksibel, saling menguntungkan, dan kalau bisa, tidak baperan. Kemampuan Prancis untuk tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai negara, termasuk mereka yang suka ngambek di forum internasional, menjadikan kerjasama ini lebih tahan banting dari sekadar alutsista biasa. Dan jangan lupa ada faktor keindahan tersendiri. Banyak pilot TNI AU yang secara tidak resmi mengakui bahwa Rafale ini punya desain yang mohon maaf, cakep. Tidak seperti pesawat tempur lain yang terlihat seperti robot galak, Rafale tampak seperti mobil sport terbang yang sedang diet, ramping, dan aerodinamis. Bahkan ada lelukon internal. Kalau Rafale diparkir di apron lanut, bisa-bisa menarik perhatian tidak hanya teknisi, tapi juga prajurit lain yang lewat sekadar ingin berfoto. Tentu, keputusan besar ini juga membawa tantangan. Integrasi sistem baru, pelatihan pilot dan teknisi, hingga kesiapan infrastruktur penunjang bukanlah hal sepele. Tapi dengan perencanaan yang matang dan dukungan politik yang konsisten, proses modernisasi ini bisa berjalan lancar. Apalagi kerjasama strategis ini juga melibatkan pengembangan industri pertahanan dalam negeri, membuka peluang kerja, transfer ilmu, dan siapa tahu ke depannya Indonesia bisa membuat pesawat tempur sendiri dengan aroma lokal, mungkin diberi nama seperti Garuda Biru atau Raja Wali Nusantara. Semua tetap menggunakan gaya bahasa formal, panjang, menarik, sopan, serius, dengan nuansa humor halus, dan mengikuti semua instruksi Anda. Namun, transformasi kekuatan udara Indonesia tidak hanya sekadar membeli pesawat tempur baru dan memarkirnya di pangkalan udara, sambil berharap semuanya berjalan lancar seperti upacara 17-an. Di balik layar, ada pekerjaan rumah yang sangat besar, mulai dari doktrin tempur baru, revisi prosedur operasional standar, hingga pelatihan intensif yang bahkan bisa membuat para penerbang kita merasa seperti sedang ikut ujian masuk universitas luar angkasa. Para pilot TNI Angkatan Udara kini harus beradaptasi dengan kokpit Rafale yang sudah mengusung teknologi kaca sepenuhnya. Bagi mereka yang sebelumnya terbiasa dengan tombol-tombol besar ala microwave angkatan 80-an, perubahan ini mungkin seperti tiba-tiba harus mengoperasikan telepon genggam canggih tanpa tutorial. Untungnya, Rafale juga dilengkapi dengan sistem HOTAS, Hands on Throttle and Stick, yang memungkinkan pilot mengoperasikan hampir semua fitur utama tanpa melepaskan tangan dari kendali. Ini sangat membantu terutama ketika sedang bermanuver menghadapi musuh dan tidak sempat membuka kamus elektronik untuk mencari arti dari istilah Prancis yang mungkin muncul di layar. Selain itu, kehadiran Rafale juga memicu dinamika baru dalam tatanan regional. Negara-negara tetangga yang biasanya hanya mengirim pesawat patroli maritim dengan gaya santai sambil bersiul, kini mulai memperhitungkan langkah Indonesia dengan lebih serius. Rafale bukanlah sekadar pesawat tempur, ia adalah pesan diplomatik bersayap Delta yang berkata, kami siap menjaga wilayah kami, dengan sopan tapi tegas. Tentu saja negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok memantau langkah ini dengan seksama. Di balik senyum manis para diplomat dan undangan cocktail party, selalu ada ketegangan tersembunyi seperti kabel sambungan listrik yang terlalu banyak colokan. Indonesia kini dianggap mulai menata portofolio militernya dengan pendekatan yang tidak lagi berkiblat mutlak ke satu arah. Strategi ini dikenal dengan istilah multi-factor diplomacy, atau dalam bahasa yang lebih membumi, tidak mau digantungin sama satu vendor saja.